warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan akan mempresentasikan salah satu aspek mukjizat, yaitu aspek isyarat ilmiah yang akan disampaikan oleh. Perkenalkan, nama saya Nuraisa. Perkenalkan, nama saya Luki Fajar Pratama. Perkenalkan, nama saya Nadia Nulyunita. Perkenalkan, nama saya Kiki Dwi Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Nikita Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Erin Safitri. Nama saya Imanur Hayati. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi dari aspek isyarat ilmiah. Yang dikatakan dengan rotasi bumi adalah peristiwa bumi yang berputar pada porosnya atau pada sumbunya. Di sini saya akan membacakan surat Yasin ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsyu yang bagi laha ang tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi kesimpulannya adalah bukti-bukti matahari dan rembulan, siang dan malam ditetapkan dengan ketentuan dari Allah. Ia tidak akan melampaui batas yang sudah ditentukan untuknya. Matahari tidak akan mendahulukan rembulan untuk merubah perjalanannya atau melenyapkan cahayanya. Malam tidak mungkin mengejar siang dan datang sebelum siang selesai. Oke, saya akan menjelaskan. Orbit disebut juga dengan garis edar. Orbit atau garis edar adalah jalur yang dilalui oleh objek di sekitar objek yang lain berdasarkan pengaruh gaya gravitasi. Semua benda langit, termasuk planet, satelit yang memiliki planet, bintang, dan bahkan galaksi, memiliki orbit atau garis edar mereka masing-masing. Semua orbit ini telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang sangat teliti dan cermat. Yang membangun dan memelihara semua tatanan yang sempurna ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun falaki yasbahun. Yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Menurut Al-Quran juga, keseluruhan alam semesta yang dipenuhi oleh lintasan dan garis edar terdapat juga dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i zatil hubub. Yang artinya, demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Jadi kesimpulannya, semua yang terjadi di alam semesta ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi 'ala badnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlin wa minhum man yamshi 'ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'u innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Nah, mungkin itu ayat tersebut. Nah, setelah kita mendengarkan surat An-Nur ayat 45 dan artinya, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah telah menciptakan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini berasal dari air. Air yang dimaksud adalah air mani. Allah menciptakan makhluknya, ada yang berjalan menggunakan perut, contohnya seperti ular maupun ulat.
Ada juga yang berjalan menggunakan 2 kaki, contohnya seperti manusia, ayam, ataupun burung. Ada juga yang berjalan menggunakan 4 kaki, contohnya seperti hewan ternak, yaitu sapi, kambing, dan lainnya. Allah akan menciptakan apa yang telah Dia kehendaki, baik hewan yang telah disebutkan maupun belum, yaitu hewan yang memiliki kaki di atas 4, contohnya seperti kepiting dan laba-laba. Nah, dari sini sudah jelas bahwa ini merupakan sebuah mukjizat Al-Quran, di mana dalam penciptaan makhluk hidup berasal dari air. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunu nasu kal farasil mabasus. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Watakunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza zulzilati ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa ahrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Dan yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa idzal ardu muddas, dan apabila bumi diratakan. Wa alqasma fiha wa tahallas, dan dilemparkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong. Shadaqallahul azim. Beberapa fakta ilmiah yang telah diungkap oleh ahli fisika ternyata telah disebutkan di dalam Al-Quran. Manusia dapat berjalan, berlari, dan beraktivitas karena adanya gaya gravitasi. Gunung yang menancap serta magma yang ada di dalam perut bumi juga ada karena gaya gravitasi. Gaya gravitasi hilang, maka bumi akan kehilangan keseimbangannya dan mengalami kehancuran, seperti halnya pada ayat yang telah disampaikan sebelumnya. Contoh aspek isyarat ilmiah selanjutnya yaitu adalah adanya kehidupan berpasang-pasangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Quran Surat Yasin ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, Maha Suci Allah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang telah ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maksud atau makna dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan, baik benda mati ataupun makhluk hidup. Misalnya manusia diciptakan antara laki-laki dan perempuan, tumbuhan dan hewan diciptakan antara jantan dan betina, dan sampai atom pun berpasang-pasangan. Dan juga semua yang berpasang-pasangan di muka bumi ini tidak semuanya dapat kita ketahui. Bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui hal tersebut? Caranya adalah dengan bantuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Contohnya untuk mengetahui pasangan partikel-partikel dan yang lainnya. Saya akan membacakan surat Ar-Ra'd ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi madal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Wa min kullis samarati ja'ala fiha zawjaini isnaini yu'sil lailan nahar. Inna fi dzalika la ayatil liqaumil yattafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang,
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surat tersebut menjelaskan Allah menciptakan di dalamnya gunung-gunung yang kokoh dan sungai-sungai yang mengalirkan air. Allah juga menciptakan setiap buah-buahan itu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan yang dimaksud adalah jantan dan betina, manis dan pahit, putih dan hitam, besar dan kecil. Dan segala jenis bunga yang menghasilkan buah hanya dapat bereproduksi bila ada perkawinan antara unsur jantan dan betina, baik yang berasal dari bunga itu sendiri maupun dari jenis bunga yang lain. Seperti contoh, proses penyerbukan terjadi ketika serbuk sari jatuh pada putik bunga, yang akhirnya akan membentuk buah. Proses ini menunjukkan adanya organ jantan dan betina. Allah membuat malam menutupi cahaya siang sehingga menghilang. Sesungguhnya dalam sesuatu yang disebutkan itu terdapat dalil-dalil atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang mau merenung sehingga mereka menyadari keberadaan dan keesaan Allah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.